wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan majelis ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan insyaallah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu sekalian dalam majelis Kamisan Mutiara Al-Kahfi, yang kali ini kita akan membahas surat Al-Kahfi ayat 51 sampai 55. Bagi yang memegang mushaf atau Al-Quran Android, barangkali bisa membuka ayat ini supaya kita bisa bersama-sama membaca atau bisa melihat juga di layar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Sadaqallahul azim. Ayat pertama yang akan kita baca Al-Kahfi ayat 51. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Para jamaah sekalian, ayat ini dalam ayat ini Allah mengingatkan kembali ya pada orang-orang yang menjadikan iblis dan keturunannya sebagai penolong. Sebelum ayat ini, ayat 50, Allah menyuruh kita untuk mengingat kembali bagaimana pembangkangan iblis terhadap perintah Allah yang tidak mau sujud kepada Adam. Lalu kemudian orang-orang musyrik itu atau orang-orang kafir itu dikecam, ya, mengapa mereka menjadikan iblis dan pengikut-pengikutnya sebagai penolong atau sebagai pemimpin mereka.
Ya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adun. Bi'salil zalimina badala. Jadi di situ Allah mengecam ya orang-orang kafir itu kenapa menjadikan iblis sebagai pimpinan atau sebagai penolong mereka. Maka itu kemudian diingatkan kembali dalam ayat ini ya bahwa ini bukan hanya karena mereka sebetulnya yang mereka jadikan sebagai penolong hidup mereka, sebagai pembimbing mereka itu adalah yang sebenarnya tidak memiliki andil apapun ya dalam kehidupan ini ya, termasuk dalam penciptaan alam ini. Jadi dalam ayat ini Allah kemudian menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan mereka yang menjadikan iblis itu sebagai penolong itu adalah keliru, karena pada dasarnya ya pada hakikatnya iblis dan seluruh keturunannya itu tidak pernah memiliki andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi ini. Ya, iblis dan keturunannya tidak pernah dimintai pertolongan oleh Allah untuk menciptakan langit dan bumi, bahkan juga tidak bisa menyaksikan atau tidak juga bisa menciptakan kejadian mereka sendiri. Nah, itulah sebabnya Allah berfirman dalam ayat ini, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Bahwa aku tidaklah mempersaksikan mereka, iblis dan pengikutnya, anak cucu dan keturunannya, yaitu untuk mempersaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Jadi ketika Allah tidak mempersaksikan, tidak menjadikan iblis dan cucu keturunannya itu dalam penciptaan langit dan bumi, itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya gitu. Jadi bagaimana mungkin iblis dan selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah itu dijadikan sebagai penolong atau pembimbing, apalagi sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah katakan bahwa aku tidak mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Jadi kalaupun seandainya Allah butuh penolong atau menginginkan untuk mengambil penolong, maka seandainya ya tentu tidak mungkin. Tapi kalau seandainya, maka pasti Allah tidak akan mengambil dari orang-orang atau dari makhluk-makhluk yang suka menyesatkan orang lain. Ya, tentu saja begitu. Itu pun kalau memang Allah membutuhkan penolong. Tapi yang pasti bahwa wa ma kuntu muttakhidil mudillina aduda, itu menunjukkan bahwa sama sekali Allah tidak membutuhkan penolong dalam hal apapun, dalam melakukan segala tindakannya, karena Allah Maha Kaya, ya, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini juga dikatakan oleh para mufassir, diantaranya Imam Al-Qurtubi, ya, bahwa merupakan kritik ya terhadap atau bantahan terhadap para ahli nujum, peramal, paranormal, ya, pemuja-pemuja dan penghamba setan, ya, dukun-dukun yang bersekutu dengan jin, karena mereka termasuk yang sesat dan mendurhakai dan ikut kepada kedurhakaan iblis. Jadi ayat ini sekaligus menegaskan itu, bahwa orang-orang yang mengikuti pandangan, pendapat, atau saran dari ahli nujum, peramal-peramal, dan para dukun-dukun itu pada dasarnya keliru, karena pada dasarnya yang mereka mintai pertolongan dalam hal ini adalah jin dan setan-setan itu sebetulnya tidak tahu apa-apa, ya, bahkan malah bisa menambah kesesatan, ya, menambah mereka semakin durhaka kepada Allah. Jadi orang-orang yang menghamba atau yang berteman, bersekutu dengan setan atau jin yang durhaka kepada Allah, justru
mereka akan menjadikan jin-jin itu akan menjadikan mereka semakin jauh dari Allah. Nah, ini bisa kita baca misalnya dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi orang-orang yang meminta pertolongan jin atau yang meminta perlindungan kepada jin justru menjadikan mereka semakin sesat dan jauh dari Allah. Maka itu menunjukkan bahwa ayat ini sekaligus mengkritik perilaku orang-orang yang menjadikan iblis atau setan sebagai penolong mereka. Inilah yang disebutkan dalam ayat ini, sehingga kita seharusnya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tadi. Kemudian kalau kita tambahkan penjelasannya bahwa ada penjelasan dari Ibnu Ashur, ya, seorang ahli tafsir, dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir tentang ayat ini. Beliau katakan bahwa ayat ini menjelaskan argumen atas kecaman pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 50. Tadi dikatakan ayat 50 itu mengatakan afatattakhidunahu wa zurriyatahu auliya amin duni wa hum lakum adun. Itu ayat 50. Artinya, apakah kamu mau menjadikan iblis dan keturunannya sebagai aulia, ya, sebagai pemimpin atau sebagai penolong selain Allah, selain aku, kata Allah, wa hum lakum adun, padahal mereka itu adalah musuh bagi kamu. Bi'salil zalimina badala, maka itu menunjukkan buruknya, sangat buruklah pengganti yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Nah, kata Ibnu Ashur, ya, tatanazzalu hadhil jumlah manzilat ta'lil lil jumlatainil lataini qablaha. Ya, bahwa ayat ini, ayat 51 ini diturunkan sebagai menunjukkan alasan, ya, mengapa ayat 50 itu, di dalam ayat 50 itu dilarang menjadikan jin sebagai penolong, dan mengapa dikatakan itu adalah seburuk-buruknya pengganti Allah, ya, kalau memang mereka mau menyekutukan Allah. Karena alasannya ya seperti yang disebutkan oleh ayat itu, bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka tidak terlibat sama sekali dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana mungkin kita menjadikan mereka sebagai penolong kita dalam kehidupan, sementara mereka sendiri tidak memiliki andil apapun dalam kehidupan seseorang. Jadi itu sekedar menambahkan bagaimana ayat ini kemudian menjelaskan bahwa perbuatan orang-orang yang menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pengganti atau penolong, pengganti Tuhan, itu adalah perbuatan yang tidak masuk akal, ya, tidak logis, karena setan atau jin dan keturunannya, iblis dan keturunannya sama sekali tidak memiliki andil apapun dalam dunia ini, penciptaan langit dan bumi. Bahkan mereka sendiri tidak tahu bagaimana proses penciptaan dirinya, tidak menyaksikannya, sehingga tidaklah wajar menjadikan mereka sebagai pembimbing. Baik, kemudian ditambahkan lagi penjelasan ini bahwa dulu masyarakat jahiliyah itu meyakini bahwa di muka bumi ini ada jin yang mengatur alam semesta. Jadi dulu kenapa mereka memiliki keyakinan, sehingga Al-Quran secara khusus mengingatkan, ya, jangan jadikan jin dan pengikut-pengikutnya itu termasuk ahli nujum, ahli peramal, dukun-dukun, ahli tenung dan sebagainya itu sebagai penolong. Karena memang dulu di kalangan masyarakat Arab jahiliyah itu ada keyakinan bahwa bumi ini ada yang mengatur, ya, di bumi ini ada jin yang mengatur alam semesta. Ya, jadi ketika mereka misalnya mendatangi suatu tempat yang dikenal sebagai tempat yang ditakuti, yang seram lah, ya, yang diduga dihuni oleh makhluk-makhluk astral lainnya misalnya,
Nah, mereka berdoa, mereka bermohon, katanya aku berlindung kepada penghuni tempat ini, ya, penghuni mulia. Nah, doa itu dimaksudkan supaya mereka merasa aman dari bahaya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika misalnya kita berada di suatu tempat, ya, kemudian kita meyakini bahwa ada penghuninya, makhluk halus di dalamnya, lalu kita berkata misalnya atau bahwa kita katakanlah minta perlindungan, ya, permisi kepada penghuni tempat itu karena dikhawatirkan kita akan diganggu dan sebagainya. Saya kira itu hampir persis dengan yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu, gitu ya. Jadi seyogianya, ya, kalau kita berada di tempat-tempat itu, janganlah kita meminta perlindungan kepada penghuninya itu, gitu. Ya, janganlah kita meminta perlindungan, mohon jangan diganggu dan sebagainya, tapi berlindunglah kepada Allah. Ya, justru berlindunglah kepada Allah. Kenapa? Karena itu tadi. Karena kita tidak pantas menjadikan iblis pengikutnya itu sebagai penolong supaya kita betul-betul mengarahkan permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan bahwa ayat ini sekaligus juga mengingatkan kepada perilaku kita yang kadang tanpa sadar berlindung kepada jin atau makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu. Kita lupa kepada Allah, padahal segala sesuatunya itu hanya Allah yang mengatur dan di bawah kekuasaan Allah. Nah, maka ayat ini, ya, mengingatkan melalui ayat ini, ya, melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik Makkah itu diingatkan oleh Allah bahwa Allah tidak memberikan kekuatan apapun, ya, pada iblis dan keturunannya. Lantas mengapa kalian mengikuti iblis? Ya, mengapa kalian mengikuti para keturunan-keturunan iblis itu dan bahkan sampai menyembah, bahkan menyekutukan Allah dengan iblis, ya. Bahkan langit, bumi dan termasuk tempat yang kalian takuti itu dulu, itu juga tidak ada lebih dulu ada dibanding iblis, ya. Mengapa kalian mempertuhankan iblis? Nah, itu kira-kira makna dari ayat tadi. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubiqa. Nah, jadi seperti yang kita bahas sebelum ini, bahwa ayat 51 menunjukkan ketidakwajaran, ya, menjadikan iblis dan pengikutnya sebagai sekutu dan kegagalan mereka untuk memberikan pertolongan pada memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengikutnya atau yang menyembahnya atau mempersekutukannya. Nah, maka pada ayat ini diingatkan pula tentang kelemahan mereka pada waktu dan tempat yang lebih penting lagi, yaitu pada hari kiamat. Nah, di dunia saja Allah ingin tunjukkan bahwa menjadikan iblis sebagai pengikut itu keliru karena dan tidak logis, karena dalam penciptaan dunia ini mereka tidak ada. Nah, iblis tidak berperan sama sekali, dan kemudian dalam ayat ini semakin ditunjukkan lagi ketidakwajaran dan kelemahan pandangan mereka, ya, keyakinan mereka itu ketika diingatkan akan ada suatu hari, ya, yang lebih penting lagi, di mana kelemahan itu akan semakin nyata, ya, semakin nyata. Nah, inilah yang kita bisa baca dalam ayat ke-52 ini. Allah berfirman, dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, ya, serulah olehmu sekalian sekutu-sekutuku, ya, artinya sembahan-sembahan yang disekutukan oleh orang-orang musyrik itu kepada Allah yang kamu katakan itu. Nah, maksudnya itu panggil mereka, panggillah, mintalah tolong kepada sesembahan-sesembahan kalian itu. Ya, mintalah syafaat, ya, mintalah bantuan kepada mereka. Nah, apa yang terjadi? Mereka lalu memanggilnya,
ya, fada'auhum falam yastajibu lahum. Mereka lalu memanggilnya, tapi ternyata sekutu-sekutu mereka itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Waja'alna bainahum maubiqa. Nah, jadi ditegaskan dalam ayat ini bagaimana dalam keadaan di hadapan Allah nanti di akhirat, mereka akan ditunjukkan lagi kelemahan sembahan mereka. Di dunia mereka sudah nyata kelemahan dan kegagalan itu, dan di akhirat akan semakin nyata lagi ketika sesembahan mereka, iblis dan sekutunya dimintai atau diminta oleh pengikutnya untuk membantu, tapi ternyata tidak bisa menjawab apa-apa. Ya, kenapa? Karena Allah sudah menjadikan di antara mereka tempat kebinasaan. Nah, ada penjelasan dari salah seorang ulama tafsir, ya, yaitu Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, yaitu tentang syuraka atau nadu syurakaiyah. Nadu syurakaiyah artinya panggillah sekutu-sekutuku. Jadi sekutu-sekutuku itu maksudnya adalah apa saja yang dijadikan sekutu oleh orang-orang musyrik di dunia, ya, terhadap Tuhan. Jadi apa yang mereka jadikan sebagai sesembahan di dunia, itu yang dimaksudnya sekutu. Nah, apa yang dimaksud dengan sekutu menurut Imam Ar-Razi, ya, menurut Imam Ar-Razi, syuraka di situ adalah para jin yang diminta bantuannya dan dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Nah, itu dia. Jadi ketika misalnya ada orang yang bersekutu dengan jin atau menjadikan jin sebagai Tuhannya atau ikutannya, maka nanti di akhirat akan disuruh dia minta tolong kepada jin itu. Nah, bisa nggak? Gitu ya, bisa nggak kalian minta tolong kepada jin itu? Mintalah tolong, mintalah bantu dalam suasana seperti ini, mintalah tolong kepada sesembahan kalian itu. Nah, nyatanya itu tidak terjadi, ya. Artinya tidak bisa, jin-jin itu tidak bisa membantu, ya. Kemudian juga ada penjelasan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya juga, bahwa syuraka itu adalah sesembahan yang dianggap Tuhan selain Allah. Ya, seperti Isa yang dianggap Tuhan oleh Nasrani, atau berhala-berhala bagi orang-orang Quraisy, Makkah dan sebagainya. Jadi apapun itu, syuraka itu adalah apapun yang kita pertuhankan di dunia, yang kita perlakukan sebagai Tuhan, dan nanti di akhirat kita akan disuruh oleh Allah untuk meminta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan kita. Nah, apakah mereka bisa membantu atau tidak? Di situ nanti akan terbuka bahwa sebetulnya apa yang kita sembah di dunia itu keliru, ternyata di akhirat dia tidak bisa memberikan bantuan sama sekali. Itu yang ingin ditegaskan dalam ayat ini, sehingga kita haruslah menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik dengan menjadikan jin atau setan sebagai sesembahan selain Allah, maka itu akan mengalami penderitaan di hari kemudian, ya, di hari kiamat, sehingga mereka akan merasa putus asa, ya, akan merasa sedih karena apa yang di dunia mereka pertuhankan ternyata di akhirat tidak bisa memberikan bantuan sama sekali. Nah, apa saja, ya, apa saja, bukan hanya Tuhan dalam pengertian klasik atau biasa seperti berhala dan sebagainya, ya, apa saja yang kita anggap sangat menentukan kehidupan kita, seolah-olah kalau kita tidak hidup, seolah-olah kalau kita tidak memilikinya maka kita seolah-olah mati dan sebagainya, itu berarti kita sudah menganggapnya Tuhan, gitu. Ya, termasuk ketika ada orang yang menuhankan duit misalnya, ya, berarti duit itulah Tuhannya. Nah, maka nanti akan disuruh oleh Allah juga untuk meminta pertolongan kepada sesembahannya itu. Nah, disinilah akan ditunjukkan betapa sikap atau keyakinan di dunia menjadikan makhluk-makhluk selain Allah sebagai Tuhan itu adalah keliru dan akan membuat orang semakin sengsara nanti di akhirat.
Lalu dalam ayat itu juga ada kalimat maubiqah, ya, wa ja'alna bainahum maubiqah, untuk mereka tempat kebinasaan. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa penjelasan dari para ulama yang dimaksud dengan maubiqah. Apa sebetulnya makna maubiqah di sini? Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah jurang neraka yang isinya berupa nanah dan darah. Yaitu disebutkan oleh riwayat dari Anas bin Malik. Ada pula yang mengatakan tempat membinasakan manusia di neraka jahanam. Ya, atau ini menurut Atha dan Dhahak. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan tempat penghalang antara orang-orang musyrik dan penghuni surga. Ini dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Faidul Qadir. Kemudian ada yang mengatakan posisi paling bawah yang sangat jauh dengan surga. Itu dikatakan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya tadi Mafatihul Ghaib. Dan ada pula yang mengatakan sungai di neraka yang di pinggirnya terdapat ular banyak, yang terdapat banyak ular hitam. Ini diriwayatkan dari Ikrimah, ya. Nah, yang jelas apapun makna itu, maka orang-orang musyrik itu nantinya akan ditempatkan di tempat yang sangat menyengsarakan. Nah, selain itu tidak ada satupun yang bisa menolong, sekalipun makhluk-makhluk yang telah mereka anggap Tuhan selama ini. Jadi menunjukkan kondisi mereka yang sangat tragis, ya, bahwa ketika mereka tidak bisa, atau yang dipertuhankan di dunia itu ternyata tidak bisa menolong mereka, bahkan nanti di akhirat posisi mereka dengan apa yang mereka sembah itu malah berjauhan, gitu. Ya, tidak bisa dekat. Bayangkan seseorang atau sesuatu yang kita idolakan di dunia, kemudian di akhirat kita tak bisa dekat dengan dia. Jangankan minta tolong, mendekat saja tak bisa, gitu. Nah, itu menunjukkan kesedihan. Ya, boleh dibilang kita merasa dekat dengan seseorang, ternyata nanti begitu di saat-saat hari penentuan dia tak kenal kita, gitu. Ya, itu menyakitkan. Nah, itulah barangkali yang terjadi pada orang-orang musyrik ketika mereka begitu merasa dekatnya dengan sesembahan mereka di dunia, lalu di akhirat mereka justru dijauhi oleh sesembahan itu. Ya, atau mereka tidak bisa mendekat dengan sesembahan itu, apalagi meminta tolong. Nah, jadi di sini mereka merasa putus asa, dan itu salah satu hukuman yang sudah mereka terima sebelum mereka betul-betul dihukum oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Ya, jadi orang musyrik itu kekal di neraka, tapi sebelum itu mereka sudah merasakan penderitaan. Ya, mereka sudah merasakan ketakutan, kesedihan, keputusasaan. Salah satunya ketika mereka minta tolong dengan yang disembahnya nggak bisa. Lalu kemudian apa yang mereka pikir akan mereka selalu dekat dengan sembahan itu, ternyata di akhirat tak bisa juga, gitu. Jadi semakinlah mereka merasa sedih. Nah, kesedihan itu dan ketakutan itu semakin diperkuat lagi, ya, kalau kita membaca ayat berikut ini. Wara'al mujrimuna an-nara fazannu annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Jadi setelah ditantang mereka untuk mendatangkan sesembahan dan akhirnya mereka pun tak mampu mendatangkannya, orang-orang musyrik pun akhirnya melihat neraka di hadapan mereka, ya. Dan mereka yakin sekali bahwa itulah tempat mereka nanti. Nah, padahal di saat itu sudah tak ada lagi tempat untuk lari. Tak ada lagi tempat untuk berlindung. Nah, dari sinilah saya mengambil judul tema kita hari ini, yaitu tidak ada lagi tempat berlindung, ya, tempat untuk mencari perlindungan, menyelamatkan diri ketika neraka sudah ada di depan mata. Tapi belum masuk ini baru sekedar melihat saja. Jadi orang-orang musyrik itu setelah mereka putus asa, maka mereka dihadapkan ke neraka, ya. Wara'al mujrimunan nar fazannu annahum mawaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Bahwa orang-orang penghuni, orang-orang musyrik itu, para pendurhaka itu melihat neraka, mereka menduga, ya, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat, ya, untuk berpaling.
untuk menemukan tempat untuk menyelamatkan diri, dan itulah bentuk hukuman. Ini belum masuk ya, ini belum masuk ke dalam nerakanya, ini baru proses mau masuk saja, mereka sudah didera oleh ketakutan yang begitu hebat, dan itulah sebagai hukuman bagi mereka atas kedurhakaan. Nah, kalimat di situ menggunakan al-mujrimun, ya, wara'al mujrimun, dan orang-orang para pendurhaka atau pendosa. Ya, al-mujrim itu para pelaku kedurhakaan dan dosa. Nah, siapakah mereka? Ada dua pandangan di sini kita kutipkan ya, menurut Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil fi tafsir Al-Quran, ya, orang-orang musyrik, ya, bahwa yang dimaksud di situ adalah orang-orang musyrik. Mereka melihat neraka dari kejauhan dan meyakini akan memasuki neraka itu, ya. Bahkan bayangkan kita sudah melihat tempat yang paling kita takuti sejak jauh-jauh hari atau jauh-jauh posisi gitu. Jadi dari jauh sudah kita lihat neraka itu, berarti ketakutannya sudah mulai kita rasakan gitu ya. Nah, bahkan menurut Ibnu Abbas ya, sebagaimana dikutip oleh Al-Baghawi, mereka sudah merasa ketakutan melihat neraka dari jarak perjalanan 40 tahun. Bisa kita bayangkan jauhnya itu, dan bisa kita bayangkan rasa takutnya yang sudah ada sejak mereka membawa pasarannya preman 2, teman lelakinya 2, untuk membantu membatalkan karena saya dulu tetap kokoh nggak mau dibatalkan. Ya, sejak mereka bisa merasakan ketakutan itu, padahal mereka belum memasuki neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud ada orang-orang musyrik di situ adalah mereka saling melihat satu sama lain ketika mereka disiksa, yang belum mendapatkan giliran akan melihat, ya, akan melihat siksaan yang ada, ya, bahwa ketika sebentar Bapak Ibu ya, bahwa orang-orang musyrik itu saling melihat satu sama lain ketika mereka disiksa. Jadi yang belum mendapatkan giliran akan melihat orang yang sedang disiksa sebelumnya. Jadi tentu ini akan menjadi secara psikologis akan menimbulkan rasa ketakutan. Ya, saya kira seperti orang yang menunggu giliran untuk divaksin gitu ya. Jadi ketika dilihatnya ada orang yang divaksin, giliran dia belum, jadi dia sudah ketakutan duluan gitu. Ya, jadi bukan berarti ada banyak orang yang takut seperti itu ya, tapi kalau misalnya ada orang yang ketakutan, seperti itulah keadaannya. Jadi sebelum dia mendapatkan giliran untuk divaksin, dia sudah merasakan ketakutan. Itu yang dikatakan sebagai hukuman bagi mereka, ya, bagi para pendosa tadi. Baik, kemudian dalam ayat berikutnya dikatakan pula apa yang menyebabkan mereka melakukan kedurhakaan itu, ya, bahwa kedurhakaan yang mereka lakukan itu disebabkan walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini sebagai perumpamaan, ya, perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Bentar Bapak Ibu, ini kamera saya agak gangguan ini. Ditargetkan 700 lebih ASN selesai divaksinasi dalam 3 hari. Maka di dalam ayat ini dikatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu memang sering sekali membantah, ya, sering sekali melakukan penolakan, ya, menolak atau membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, yang menarik di sini adalah ungkapan Allah untuk menggambarkan perilaku bantahan itu, ya. Kita disebut oleh Allah dalam ayat itu sebagai aksara syai'in. Syai'in itu artinya sesuatu.
Ya, jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah ini ayat, wa kanal insanu aksara syai'in jadala, dan adalah manusia itu adalah sesuatu yang paling banyak bantahannya. Jadi kita itu disebut sesuatu loh dalam ayat ini. Nah, kenapa demikian? Ya, untuk memberikan kesan dan pesan sekaligus bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh sombong gitu. Tidak boleh angkuh sehingga kita menolak agama, tidak mau taat kepada Allah. Kenapa? Karena kita sebetulnya itu sesuatu gitu. Sesuatu itu kan artinya umum sekali. Segala apa yang diciptakan Allah itu disebut dengan sesuatu. Jadi betapa kita sebenarnya adalah bagian kecil saja dari seluruh makhluk Allah yang ada ini. Jadi bayangkan bagaimana dengan keadaan kita yang tak berharga sebetulnya, yang kecil sekali di hadapan Allah, lalu kita berani menentang, berani tidak mau taat, berani melakukan penolakan dan pembangkangan kepada Allah, maka itu tidak lain karena sikap kita yang suka membantah itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini supaya kita sadar gitu bahwa ini bukan berarti menunjukkan fitrah kita seolah-olah orang akan merasa benar, ya udah memang kita diciptakan Allah sebagai tukang bantah gitu. Ya, jadi kalau ada orang berkata, "Kenapa Anda tidak mau taat kepada Allah?" Ya kan Allah sendiri mengatakan manusia itu memang suka membantah. Berarti bukan karena saya. Berarti Allah yang menjadikan saya begini. Nah, tentu itu keliru. Karena ini bukan mau mengatakan bahwa begitulah fitrah kita, tapi ini untuk mengecam perbuatan orang yang suka membantah, tidak mau mengikuti perintah Allah. Itu yang perlu kita tegaskan supaya jangan salah paham terhadap ayat ini seolah-olah menjadi pembenaran terhadap sikap orang yang tidak mau taat kepada Allah. Ya, jadi mengapa Allah menyebutkan ini sebagai sesuatu untuk menunjukkan kekerdilan kita, kecilnya kita, sehingga tidak wajar ya kita membantah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam agama ini, supaya kita harus tetap jalankan dan tidak boleh kita menolak, karena kita ini sesungguhnya adalah salah satu dari sekian miliar atau lebih dari itu makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk mengabdi kepadanya. Nah, jadi dalam ayat 54 ini Allah mengatakan bahwa Allah sudah berulang kali memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an mengenai kebaikan dan keburukan misalnya ya, yang dialami oleh seseorang yang kalau kita lakukan yang baik akan dapat balasan yang baik. Kalau kita lakukan yang buruk, kita akan mendapatkan akibat yang buruk. Kebaikan-kebaikan apapun dalam bentuk ketaatan itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Tapi walaupun begitu ada sebagian orang yang enggan ya menerima kebenaran agama, bahkan lebih senang membantah dan lebih senang menolak dengan sayangnya dengan alasan dan argumen-argumen yang keliru ya, atau mengikuti hawa nafsu. Kita lihat bagaimana orang-orang musyrik itu menjadikan iblis sebagai sekutu ya dengan argumen yang keliru. Padahal kalau mereka menggunakan akalnya, dijelaskan sebelumnya bahwa itu semua keliru. Karena apa? Karena iblis dan pengikutnya itu tidak punya andil dan bahkan di akhirat tidak akan bisa memberikan pertolongan. Jadi itu sebetulnya sudah berulang kali diingatkan oleh Allah. Tapi karena banyak yang tidak mau mengikuti, maka disitulah mereka dikatakan suka membantah, banyak membantah. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan mereka begini? Ada orang-orang yang suka sekali membantah, ya menolak, tak mau beriman, ya dan bahkan melecehkan agama. Kenapa bisa terjadi begitu? Nah, ayat yang selanjutnya menjelaskan kepada kita kenapa perilaku itu terjadi, ya. Nah, wa ma mana'an nasa ay yu'minu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Ya, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman. Ya, tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Ya, jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan sebab penolakan, sebab pembantahan. Ya, sebab tidak mau menerima tadi, ya, dengan mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman
dengan tentu saja dengan keimanan yang benar ya. Ya, jadi beriman di sini bukan sekedar beriman saja, tapi dengan keimanan yang benar. Ya, ketika petunjuk yang telah datang kepada mereka, ya petunjuk itu boleh jadi Al-Quran, dimaksud itu adalah Islam itu sendiri atau kehadiran Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sebagai hidayah, petunjuk yang datang kepada kita untuk mengajak kita untuk beriman. Nah, dan tidak ada pula yang menghalangi kita untuk apa? Memohon wa yastaghfiru rabbahum, memohon ampun kepada Tuhan mereka. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi untuk beriman, tak ada yang menghalangi untuk meminta ampun kepada Allah. Apa yang menghalangi? Kecuali ya datangnya sunnah generasi terdahulu. Ya, kecuali karena kita berkeinginan untuk mengharapkan datangnya sunnah generasi yang terdahulu. Ya, sunnah generasi terdahulu itu maksudnya adalah kebiasaan ya yang terjadi atau yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Ketika misalnya mereka diminta untuk ketika mereka meminta untuk ditunjukkan mukjizat oleh para nabi, ya mereka kemudian mendapatkan itu, ya nabi-nabi kemudian menunjukkan mukjizat kepada mereka. Ya, seperti umat Nabi Musa ya menuntut Nabi Musa untuk menunjukkan mukjizatnya. Nah, mereka akhirnya nabi-nabi itu menunjukkan mukjizatnya. Toh mereka tak mau juga beriman padahal sudah ditunjukkan. Nah, apakah mereka kepingin begitu gitu kira-kira kata Allah? Ya, sampai baru mau mereka beriman atau minta ampun kepada Allah, atau mereka menunggu datangnya azab ya atas mereka dengan nyata. Nah, setelah datangnya azab lalu mereka beriman, barulah mereka beriman. Tentu iman yang seperti itu tidak iman yang benar ya. Artinya iman yang boleh jadi karena terpaksa ya, padahal yang diharapkan itu adalah keimanan yang tulus ya, bukan karena ketakutan ya, tapi betul-betul didasari oleh keyakinan. Jadi yang menyebabkan mereka tidak mau atau sering sekali membantah itu karena mereka berharap ada hal-hal yang bisa terjadi seperti umat-umat terdahulu, atau mereka seolah-olah menantang turunnya azab. Jadi kalau memang betul agama ini, seharusnya agama itu menunjukkan kepada kita bukti-bukti. Ya, kalau dulu umat-umat nabi-nabi terdahulu itu Allah bekali dengan nabi-nabi mereka dibekali dengan mukjizat yang bersifat lahiriah. Jadi empirik ya, yang bisa terlihat dengan mata dan sebagainya. Dan itu begitupun masih banyak yang tak mau beriman. Nah, apalagi kalau tidak diberikan mukjizat seperti itu. Jadi ketika mereka tidak mau beriman sampai ditunjukkan mukjizat, belum tentu juga mereka mau beriman. Nah, itu menunjukkan kedurhakaan ya, sekaligus sikap membantah, menolak, dan memang itulah yang mereka miliki ya, sehingga mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka berharap datangnya azab. Azab boleh jadi seperti umat terdahulu. Tentu saja kalau umat Nabi Muhammad berbedalah azabnya dengan yang dialami umat terdahulu. Ya, kalau umat Nabi Muhammad sudah Allah kurangi ya kadar dari azab yang mereka terima, tidak seperti umat-umat terdahulu. Nah, namun sebelum itu kita bisa lihat ada dalam ayat ini dikatakan au ya'tiyahumul azabu qubula. Ya, bahwa akan datang kepada mereka azab yang nyata. Nah, apa yang dimaksud dengan kubula di sini? Ya, kubula di sini ada 3 penafsiran, bisa kita ambil dari kitab Ma'alimut Tanzil ya, dalam tafsir Al-Baghawi. Yang pertama dikatakan bahwa yang dimaksud kubula di sini adalah azab datang pada mereka secara nyata. Saya kira ini yang kita gunakan dalam terjemahan ayat ini. Kemudian ada pula yang mengatakan azabnya datang secara tiba-tiba, atau azab datang secara bertubi-tubi, silih berganti dari jenis azab yang satu kepada dalam bentuk azab yang satu dan azab yang lain. Jadi apakah mereka mau menunggu azab seperti itu baru mau beriman? Itu yang sebetulnya
yang menyebabkan mereka membangkang dan membantah, tidak mau beriman kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita mengapa mereka suka membantah peringatan Allah. Boleh jadi mereka menantang Allah, ya, boleh jadi mereka ingin mengalami apa yang seperti dialami oleh umat-umat terdahulu, atau mereka mengharapkan azab datang dulu. Kalau memang ada azab, betullah yang mengajak ini adalah orang utusan Allah, maka baru kita beriman. Tapi nyatanya tidak selalu begitu. Ya, bahkan setelah turunnya azab, ada juga yang tak mau beriman, dan akhirnya kalau umat terdahulu akan dimusnahkan oleh Allah. Ya, tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak seperti itu hukumannya. Jadi ada perbedaan, ya, antara azab umat-umat terdahulu atau azab yang menimpa umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah boleh dikatakan hubungan Allah dengan umat terdahulu itu beda, ya, dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kekufuran atau maksiat merajalela, Allah langsung menurunkan hukuman untuk umat tersebut. Itu pada masa umat-umat terdahulu, ya, seperti kaum Lut, seperti kaum Samud, Ad, dan sebagainya, ya. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad, Allah menahan azabnya yang luar biasa, ya. Tentu ini tak lepas dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Al-Quran itu kalau kita baca ada dalam surat Al-An'am, ya, ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakan, dia berkuasa untuk mengirimkan kepadamu, 1, azab dari atas kamu, atau 2, dari bawah kakimu, atau 3, untuk mencampurkan kamu dalam firqah-firqah yang berseteru, dan 4, menimpakan kekerasan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada 4 bentuk azab yang pernah ada dan sudah dialami oleh umat-umat terdahulu. Azab dari atas, azab dari bawah, ya, kemudian bercampur, ya, bercampur dalam kelompok-kelompok yang berseteru. Artinya kita terlibat dalam perseteruan, ya, dalam perselisihan, atau terjebak dalam pertikaian-pertikaian kelompok. Itu yang ketiga. Yang keempat, menimpakan kekerasan sebagian kamu. Jadi kita mengalami kekerasan, ya, pembunuhan, pelecehan, kezaliman, dan sebagainya. Jadi empat bentuk azab yang pernah ada dan Allah sudah pernah turunkan. Nah, lalu ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Maka oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika turun ayat ini digambarkan, diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadisnya dari Jabir bin Abdullah, ya, yaqulu lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Sampai situ ayat itu turun, ya, sampai dua bentuk azab, ya, yaitu azab dari atas dan azab dari bawah. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biwajhik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari 2 azab itu. Ya, azab yang di atas dan azab yang di bawah. Falamma nazalat aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Lalu ketika turun lanjutannya, ya, yaitu ketika kita terlibat dalam perselisihan kelompok dan perselisihan yang menumpahkan darah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatani ahwanu aw aisar. Kata Rasul, nah, kalau yang 2 ini lebih ringan dan lebih mudah. Artinya Rasulullah berlindung dari 2 azab yang sebelumnya, tapi yang 2 setelah itu, 2 yang terakhir Rasulullah tidak bisa berlindung. Artinya bisa terjadi azab yang seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan itu lebih mudah atau lebih ringan. Nah, kenapa? Karena apa yang terjadi pada 2 azab yang disebutkan sebelumnya, ya, 2 azab dari atas dan azab dari bawah, ini adalah azab-azab yang
bisa menghilangkan generasi manusianya. Azab dari atas berupa hujan batu dari langit, ya, hujan petir dan sebagainya yang menyambar. Itu yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, kemudian ada yang dari bawah seperti banjir yang melanda umat Nabi Nuh yang durhaka, habis semua generasi orang kafir itu. Lalu kemudian azab yang menimpa kaum Qarun, ya, Qarun, orang yang sombong dengan hartanya, dibenamkan Allah ke bumi, hilang sama sekali Qarun itu. Jadi ini yang tidak terjadi pada kita. Ya, ini yang kata Rasulullah, dia berlindung kepada Allah. Artinya ini akan tidak terjadi atas berkat doa Rasulullah. Tapi yang dua ini yang akan terjadi sebagai azab yang menimpa kita, yaitu terjebaknya kita dalam perselisihan, perpecahan, atau terjadinya kekerasan di antara kita. Dan uniknya Rasulullah mengatakan inilah yang lebih ringan. Ya, kalau dibandingkan dengan dua itu memang kita lebih ringan. Artinya kita masih hidup di dunia ini gitu. Tapi kalau kita rasakan secara objektif, ya, betapa sakitnya perpecahan yang terjadi di antara kita, ya, betapa sakitnya pertumpahan darah yang terjadi di antara kita, tentu ini tidaklah ringan, tentu ini tidaklah mudah, ya. Jadi ketika Rasul mengatakan dua hal ini yang ringan dan yang mudah, bukan berarti secara objektif ringan dan mudah, tapi karena dibandingkan dengan yang lebih berat. Nah, tentu saja kita berharap ini tidak terjadi. Itulah yang yang ini dipertegas lagi, ya, ini diperjelas lagi dalam hadis Rasulullah, ya, diriwayatkan, dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Barinya, da'autullaha yarfa'a am ummati arba'an. Rasulullah pernah berdoa 4. Mohon diangkatkan 4 hal dari umatnya. Farafa'a anhum sintaini wa aba yarfa'anhum musnataini. Ya, jadi Allah menghilangkan atas doa Rasulullah, dikabulkan 2 tapi 2 lagi ditolak. Ya, kita pernah tahu doa Nabi juga ada yang tidak dikabulkan oleh Allah karena di situ ada hikmah sebetulnya, ya. Da'autullah ayyarfa'anhumur rajma minas sama'i wal khasfa minal ard. Aku memohon kepada Allah supaya dihilangkanlah hukuman berupa hujan atau lemparan dari langit, ya, berupa petir, hujan, badai dan sebagainya tadi, wal khasfa minal ard, dan penenggelaman dari bumi, artinya azab dari bumi seperti banjir, ya, kemudian bumi terbelah, gempa bumi dan sebagainya. Wa alla yalbisahum syi'an wa la yuziqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ya, sesuai dengan ayat tadi, ya, Rasulullah minta perlindungan supaya jangan terpecah-pecah atau tidak terjadi pertumpahan darah dan perselisihan. Tapi apa yang kemudian farafa'allahu anhumul khasfa rajam. Tapi Allah hanya mengabulkan untuk menghilangkan azab berupa penenggelaman dan pelemparan dari langit, wa aba ayyarfa'anhumul ukhrayaini, dan tidak mengabulkan 2 yang terakhir. Itulah dia terjebak dalam perselisihan dan saling berbunuhan satu sama lain. Itulah yang barangkali terjadi sampai masa kita sekarang, sehingga ini yang merupakan sebagai peringatan, ya, peringatan. Dan sebetulnya ini bukan merupakan takdir kita bahwa kita harus terpecah belah, bahwa kita harus berselisih dan sebagainya, tapi ini adalah sebuah peringatan. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, maka kita harus kembali kepada Allah untuk taat kepada Allah supaya kita bisa selamat. Dan inilah yang diingatkan kembali dalam ayat tadi. Wa ma mana'an nasa ayyu'minu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum, bahwa kita sudah mendapatkan petunjuk, ya, kita sudah mendapatkan hidayah berupa iman, ya, Islam, kemudian kehadiran Rasulullah dan sunnahnya, Al-Quran dan sunnahnya, seharusnya itu bisa menunjuki kita supaya tidak durhaka kepada Allah. Jangan tunggu sampai terjadinya azab. Ya, azab tentu sesuai dengan kondisi kita sekarang. Ya, berupa boleh jadi perselisihan dan sesuatu yang bisa menyakitkan diri kita dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, itulah barangkali yang bisa kita fahami dalam ayat ini. Ya, sekali lagi dari seluruh rangkaian ayat ini yang ingin dikatakan di sini bahwa secara keseluruhan Allah ingin mengingatkan kembali orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mereka telah banyak membangkang kepada Allah,
bahwa apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya adalah sebuah ketidakwajaran. Ya, ketidakwajaran, dan kalau mereka pikirkan secara logis menggunakan akal yang telah Allah berikan kepada mereka, maka mereka sebetulnya bisa menemukan jawabannya. Nah, tapi itu tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena ada bibit-bibit ya sikap membantah itu, dan itu didorong oleh keangkuhan dan kesombongannya serta keberaniannya berhadapan dengan Allah, menantang Allah supaya menurunkan azab untuk mereka. Na'udzubillah. Itu yang diingatkan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang bisa dijelaskan dari ayat 51 sampai 55 ini. Ya silakan kalau ada komentar, pertanyaan, baik langsung, bisa langsung atau melalui chat. Saya persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Adi, Pak. Oh ya, silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini Pak Ustadz, kita lihat kondisi sekarang ini, misalnya barusan ini ada keluar aturan yang boleh membuat pabrik miras apa gimana gitu. Yang mana setahu kita kan tidak setuju gitu ya, karena itu berbahaya untuk generasi yang akan datang gitu. Nah, kemudian ini ada teman yang berdalih bahwa di Quran itu tidak ada larangan membuat pabrik miras gitu. Karena memang kan Quran ini bahasanya universal. Nah, ini harus ditafsirkan dengan hati-hati ya. Tadi bukan, kita tidak boleh merasa betul sendiri kan gitu. Nah, itu ya ngomongnya begitu gitu. Terus saya bingung mau jawab apa ya. Karena dia ngotot bahwa di Quran tidak ada larangan itu katanya. Nah, terus ada lagi yang bahwa merasa kita itu kalau jadi gimana, ya itu karena Allah gitu. Nah, jadi misalnya ada orang yang dia itu mempunyai kelainan lah gitu. Katakan ya kayak zaman Nabi Lut gitu ya. Nah itu ya dia bilang ya yang salah Allah, karena Allah yang ini memang dari Allah gitu. Suratannya kali di Lauh Mahfuz itu kayak gitu. Nah menghadapi yang seperti ini, itu bagaimana ya Pak Ustadz ya kita itu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, yang pertama kita melihat pemerintah itu sebagai sebuah lembaga, ya, sebagai sebuah badan yang prinsipnya kalau kita memandangnya dari sudut agama ya, harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan umum. Jadi yang harus menjadi fokus dari kebijakan pemerintah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jadi apapun bentuk kemaslahatan yang ingin diperjuangkan atau yang diwujudkan oleh pemerintah, maka dia bisa melakukan kebijakan-kebijakan tentang itu. Oke, ada satu kaedah ya dalam kepemimpinan, dalam teori politik Islam itu, ya, tasarruful imam ala ra'iyatihi manutum bil maslahat. Kebijakan seorang pemimpin itu terhadap rakyatnya haruslah senantiasa terfokus atau berorientasi kepada kemaslahatan. Nah, disinilah yang sering sekali timbul perselisihan berkaitan dengan mendefinisikan kemaslahatan itu. Saya tidak mau mengatakan bahwa mana yang benar atau salah. Saya ingin melihat atau memahami dua pihak yang saling berbeda, yang berbeda ini. Di satu sisi mengatakan mutlak bahwa yang namanya khamar itu tidak ada maslahatnya sama sekali.
Boleh dibilang begitulah. Artinya itu berbahaya ya. Dalam hadis Nabi disampaikan bahwa khamar itu adalah awal atau asal dari segala kemungkaran. Kan begitu? Oke. Nah, tapi di sisi lain pemerintah melihatnya begini, bahwa ketika ini tidak diatur, maka kita akan mengalami kondisi yang akan lebih berat lagi. Ya, akan menimbulkan kemudaratan yang lebih meluas. Maka ini perlu diatur gitu, dibatasi sehingga supaya kemudaratannya itu tidak begitu meluas dan liar kemana-mana. Jadi kita memandang kelompok yang mau mencoba mengaturnya itu memandang kemaslahatannya seperti itu gitu. Jadi di satu sisi melihat bahwa tidak ada kemaslahatan sama sekali dalam khamar itu betul, tapi di sisi lain ya bahwa kalau kita biarkan makin besar mudaratnya, maka mengapa tidak diatur supaya mudaratnya tidak meluas? Nah, itu sebetulnya yang menjadi dasar-dasar pemikirannya. Nah, kalau kita melihatnya seperti itu, maka sebetulnya ini pernah terjadi dulu cara-cara penanganan kemungkaran atau dikatakanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama tapi dengan tujuan yang lebih besar lagi. Ya, dulu kita ingat ketika Ali Sadikin, ya gubernur yang lalu, gubernur yang tahun-tahun 70-an itu melegalkan perjudian, dia bilang ya. Ini kalau judi itu yang jelas sama dengan khamar lah ya, tidak mungkin halal. Yang namanya judi pasti haram. Tetapi ini kalau kita biarkan tidak diatur, tidak dibuat aturan-aturan tentang itu, ini akan merajalela dan tidak akan menimbulkan kebaikan juga sama sekali. Maka oleh beliau dibuatlah semacam aturan ya mengambil pajak dari perjudian dan jadilah jalan-jalan di Jakarta ini. Iya kan? Saya kira itu. Jadi artinya gini loh Pak, kita memang perlu mengkomunikasikan dalam hal mendefinisikan kemaslahatan yang mau dicapai itu. Ya. Jadi dua-dua pihak ini sebetulnya mau kalau saya memandangnya tujuannya kemaslahatan. Artinya kalau kita biarkan akan lebih parah, maka kenapa tak kita atur, kita batasi? Nah, itu tujuannya. Nah, persoalannya selalu muncul adalah ya masalahnya gini, dalam pelaksanaannya itu yang barangkali membuat kita sering menolak ya. Nyatanya sudah diatur pun tetap aja liar kan gitu ya. harusnya kalau memang mau mengatur ya tegas gitu. Ya, kalau misalnya lah katakan, saya mendengar, saya tak mengikuti banget ini Pak Adi. Kalau saya mendengar bahwa dalam perda atau dalam PP itu, dalam peraturan pemerintah itu, bahwa yang dibolehkan itu 4 wilayah provinsi misalnya. Nah, kalau memang itu dalam aturannya, ya udah tegas aja gitu. Sehingga kalau ada di tempat lain ya tidak dibolehin gitu loh. Nah, itu. Tapi kan kita tak bisa menjamin itu. Ya, yang namanya aturan di negara ini kan selalu dibuat untuk dilanggar juga kadang-kadang ya. jadi susah kita untuk mengatakan itu. Jadi saya ingin fokuskan begini. Kita mau mencoba memaklumi atau memahami lah argumen dua pihak. Ya, yang pasti dua-duanya berharap ada kebaikan, tapi dalam memandang kebaikan itu kita berbeda. Maka ini perlu dikomunikasikan sebetulnya. Ya, tidak ujuk-ujuk. Cuman tentu mekanismenya itu kan sudah ada sebetulnya. Jadi siapa yang salah ya saya kira kita tak bisa mencari siapa yang salah. Kalau mau salah semua sebetulnya. Ya kan? Tapi saya tak bisa menjelaskan lebih detail daripada ini, tapi saya hanya bisa berkata bahwa maklum, Pak. Bahwa kemaslahatan itu memang bisa dilihat dari berbagai segi dan itu sifatnya relatif, maka perlu dikomunikasikan dan disepakati. Nah, itu dia. Ya, jadi artinya kita perlu melakukan dialog lah. Saya ingat, ini jadi saya teringat ini. Maaf agak melebar ini. Saya ingat dulu waktu saya masih aktif di kepemudaan, saya aktif di Pemuda Al-Wasliyah dulu ya, tahun-tahun 90-an gitu. Ketika dulu ada usulan untuk melegalisasi menjadikan satu pulau di Pulau Seribu menjadi tempat perjudian, kira-kira mau mencontoh Malaysia ya, mencontoh Malaysia itu. Nah, itu pihak DPRD DKI itu mengundang kita semua.
anggota-anggota ormas-ormas semua itu mengundang, mengkomunikasikannya. Jadi disitulah kita sampaikan bahwa tidak ada jaminan kalau sudah kita atur akan terlokalisir itu kejahatan atau kemungkaran. Tak ada jaminan tentang itu. Jadi lebih bagus tak usah dilegalkan supaya jangan dalam persepsi orang menganggap jadi halal semuanya. Itu salah. Ya kan? Saya kira itu yang perlu diwaspadai dan setahu saya Presiden sudah mengkoreksi ya. Kalau nggak salah saya ya. Sudah mengkoreksi, sudah menarik lampirannya. Wallahu a'lam, saya sampai sekarang belum membaca itu sama sekali. Jadi tak bisa komentar lebih dari itu. Kira itu Pak Adi. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi? Yang ini bahwa kalau kita salah itu memang ini Allah, karena suratannya dari Allah, ridho Allah gitu. Iya. Oh iya. Kan misalnya gini. Kita tahu ada misalnya ada waria gitu. Nah, dia nganggap kan itu bahwa itu karena Allah gitu loh, bukan salah dia gitu. Oh iya ya. Baik. Saya kira ini kesalahan berpikir lah ya, bahwa segala sesuatunya dibebankan kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan fasilitas kepadanya untuk menimbang apa yang sebaiknya dia lakukan dalam kehidupannya. Ya kan? Jadi seperti anak yang sudah dikasih perlengkapan, fasilitas ya, misalnya sudah dikasih motor, sudah dikasih ongkos, sudah dikasih semua kelengkapan, lalu dia terlambat juga ke sekolah, masih disalahkannya orang gitu. Padahal fasilitas sudah lengkap gitu. Ya kan? Jadi saya kira ini kesalahan berpikir dan kita hanya bisa menjelaskan kepadanya bahwa bagaimana mungkin dia bisa menyalahkan Allah kalau Allah sendiri sudah melengkapi dia dengan segala fasilitas untuk kehidupannya yang baik. Jadi kalau dia memilih jalan keburukan, itu berarti memang hawa nafsunya yang berbicara atau dia sudah digelincirkan oleh setan. Saya kira itu. Ya, oke Pak. Terima kasih. Makasih Pak Adi. Pak Adi dari Semansa. Saya lihat banyak teman-teman Semansa yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih bergabung. Ya, silakan maksud Bapak Ibu yang lain. Itu gini Pak. Ya. Maksud saya tanya gini, di Quran itu kan ada di, saya lupa surat apa ayat berapa. Ya. Dibilang bahwa di hari akhir itu, di akhirat itu banyak orang yang menyesal karena taat kepada pemimpinnya. Sementara pemimpinnya salah. Ya. Gitu. Nah, maksud saya bertanya tadi itu jangan sampai kita seperti yang dibilang di Quran itu tadi. Oh iya. Gitu, bahwa kita jadi masuk neraka karena kita taat pada pemimpin kita. Walaupun di Quran dibilang harus taat pada pemimpin gitu. Iya, iya. Itu dalam itu surat tadi itu Pak. Betul. Jadi itu memang ada di dalam Quran ya, surat Al-Ahzab saya kalau tak keliru itu. Rabbana ata'na kubara'ana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Ya, artinya ya Allah, dulu kami sudah pernah mentaati pemimpin-pemimpin kami, ya, para pembesar-pembesar kami, tapi mereka menyesatkan kami. Jadi gini, minta 2 kali lipat. Iya. Jadi mereka bukan berarti menjadi semata-mata jadi korban. Kalau menjadi korban, mungkin selamat. Nah, mengapa mereka minta 2 kali lipat dari azab mereka? Ya, karena mereka pun sebetulnya ikut sesat juga dan sadar dengan kesesatan itu. Jadi kita kalau memang sudah tahu salah, kita ikuti, ya, dengan penuh kesadaran, kita pun jadi salah juga gitu, bukan korban gitu, bukan korban pemimpin ya kan? Jadi kita sudah tahu ini cara-cara begini salah, kita pilih juga, maka kita pun ikut salah. Nah, sedangkan yang dipilih, disitulah kita nanti minta ke Tuhan, Rabbana atihum di'faini minal azab. Ya Tuhan, karena itu berikan azab 2 kali lipat untuk mereka. Jadi hanya beda banyaknya aja, kita sekali, dia 2 kali gitu. Tapi sama-sama kena azab juga sih sebetulnya, iya kan? Ya, jadi tak ada lagi tempat berlindung Pak Ustadz. Betul, itulah persis seperti itu. Seperti itulah, tak ada lagi tempat berlindung. Iya. Baik, terima kasih Pak Adi ya. Terima kasih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada komentar, pertanyaan, mari kita diskusikan. Ada Pak Heri di sini dari UNJ, Mas Bambang dari Depok, ya, Bu Popi Damiri dari mana ini? Bu Ratna, silakan. Pak Heri. Silakan komentarnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Noni, ya silakan, Bu. Ya, Ustaz, saya Ya. mau nanya ini, Tas. Ya. Kemarin itu Ah, ada sepupu saya datang ke rumah. hmm, Mereka itu cerita, Tas, tentang ada sekelompok pengajian, Tas, khusus untuk menolong orang meninggal yang sakaratul maut, yang punya ilmu, yang punya susuk atau punya ilmu yang susah dia Untuk untuk dihilangkan. mengeluarkan sakaratul maut. Iya, menghilangkannya itu, Tas, pas dia meninggal itu kan susah kan, Tas. ya. Katanya nih orang udah meninggal duluan. Jadi kalau ada yang kayak gitu tuh manggil pengajian ini, Ustaz. Apakah ini pengajian sesat apa enggak, Tas? Oke. Apa yang mereka lakukan dalam prosesi menghadapi orang yang meninggal itu yang menentukan. Kalau yang mereka lakukan itu bersama-sama mereka membaca ayat-ayat Allah, berdoa kepada Allah, minta perlindungan supaya orang yang diganggu oleh setan ini hilang dan sebagainya, setannya itu dibolehkan. Itu sama saja kita berdoa membaca Quran demi kemuliaan Quran supaya diusir setan yang menguasai orang itu. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada praktek-praktek yang mengarah kepada kemusyrikan, itu yang dilarang. Ya, kenapa? Karena sejatinya orang yang sedang mau meninggal itu, ya, dalam sakaratul mautnya itu, dia memang berhadapan dengan setan-setan dan malaikat-malaikatnya. Ya, di situ dikatakan bahwa setan-setan ini akan mengajak dia kepada kekufuran. Setan itu tidak pernah lepas dari mengganggu kita. Dari mulai kita lahir sampai mau mati. Bahkan saat-saat yang paling penting bagi dia adalah ketika mau mati itu. Ya, ketika mau mati, disitulah dia berusaha keras. Kenapa? Karena kalau dia berhasil di situ, berarti kita betul-betul bukan selamat, berarti kita betul-betul sebagai pengikut dia. Kalau semasa kita masih sehat, masih hidup begini, diganggu oleh setan, boleh jadi nanti kita taubat gitu. Dan dia akan marah kalau kita taubat. Tapi kalau kita mau mati, lalu di akhir kehidupan kita kufur, dia senang itu. Maka justru disitulah dia sangat getol untuk mempengaruhi, mengganggu orang-orang itu. Nah, disitulah kadang-kadang timbul reaksi-reaksi yang aneh-aneh, yang susah mati lah, yang teriak-teriak lah, yang mata melotot lah, yang mulut terbuka lah, sebagainya. Itu semua setan yang punya kerjaan. Ya, itu semua setan yang punya kerjaan. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan gangguan setan itu kecuali ayat-ayat Allah. Ya, itulah yang perlu kita lakukan. Jadi jangan ketika ada orang yang sedang diganggu setan menjelang kematiannya, yang kita panggil justru temannya setan gitu. Ya, yang katakanlah teman setan ini dukun-dukun yang dengan segala cara-caranya yang bersifat syirik, dia mencoba mengusir itu. Boleh jadi berhasil, ya, boleh jadi berhasil, tapi kematian orang ini menjadi buruk gitu. Ya, kematian orang ini menjadi buruk kenapa? Karena yang tadinya diganggu setan, kita tambah lagi setannya. Nah, makin senanglah setan. Maka dengan begitu dia pun relalah orang ini mati dan kematian itu menjadi buruk. Dan itulah yang dicapai, yang ingin dicapainya. Jadi kalau kita mengalami kondisi-kondisi begitu, ada orang yang seperti itu, justru yang kita perkuat adalah zikrullah, ya, mengingat Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu barangkali. Kalau itu yang dilakukan oleh kelompok yang Ibu maksud tadi, ya tak ada masalah. Tapi kalau yang mereka lakukan bakar menyan, lalu kemudian ambil ini, ambil itu, segala macam, itu tidak boleh, ya. Itu dilarang oleh agama. Justru bukan ya? Mereka ada syaratnya, Tas. Ada syaratnya. Makanya saya bilang itu apa itu pengajian sesat apa enggak? Memang ada syaratnya. Mereka memang ngaji, Tas. Tapi memang harus disediakan itu, disediakan ini, kayak gitu. Tapi saya belum lihat ya, Tas, karena waktu itu dia mau ngajak saya, tapi saya nggak berani karena saya ngeri juga saya kan karena gitu apa ini sesat. Pikiran saya juga kan udah jelek dulu kok. Ada peraturan ini, peraturan apa adik saya itu bilang, Kak, kita ngaji yuk, Kak, di situ, Kak. Pengajian apa? Ini pengajian katanya
khusus untuk orang yang nolong orang zakatul maut yang susah katanya. Terus Ya. saya pikir-pikir, itu saya tanya dulu, saya tanya ustaz sama siapa, saya tanya sama guru-guru saya, bener nggak ini pengajian, Ya. apa sesat apa enggak, apa Ya, Tas? Tapi sayang memang sekali. Sayang sekali sebetulnya kalau ibu datang, ibu tahu prakteknya, baru bisa kita jelasin lebih detail kan. Tapi karena ibu pun tidak tahu, saya pun tak tahu, jadi saya hanya bisa jelasin secara umum saja, ya, secara aktual tentang bagaimana prakteknya itu saya nggak ngerti gitu. Ya, tapi kalau sejauh yang saya katakan tadi prakteknya seperti itu, ya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau sudah mulai melakukan tindakan kemusyrikan, ya dengan cara misalnya adalah apalagi membacakan mantra-mantra yang tak jelas maknanya, kalimat-kalimat yang hanya dia dan setannya yang tahu gitu. Nah, itu tentu tidak dibenarkan. Yang sangat dianjurkan dalam agama adalah kalau kita merasa atau melihat ada orang yang diganggu oleh setan, tak ada jalan lain kecuali hanya memohonkan kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah, kata Al-Qur'an. Apabila kalian diganggu oleh setan, maka minta tolonglah perlindungan kepada Allah. Jadi bukan kepada siapa-siapa. Tentu saja kita membaca Al-Quran itu salah satu bentuk minta perlindungan tadi. Saya kira itu Ibu Noni. Ya, makasih Ustadz, mau tanya, Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, silakan. Pak Ustadz mau tanya. Siapa nih? Pak Ustadz. Heru. Pak Heru, ya. Oh ya, Pak Heru. Silakan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang, ditunggu. Silakan, Ya. silakan. Pak Ustadz, saya kemarin ketemu orang. Ya. Terus dia bilang begini, Pak, itu tolong katanya, adiknya jangan ganggu saya katanya. Loh, saya bilang ganggu kenapa Pak? Ya, pokoknya intinya begini, dia merasa diganggu karena dia punya katakanlah punya kontrakan atau apa gitu kok jadi nggak ada yang mau ngontrak katanya gitu. Apa ini termasuk syirik atau gimana Pak Ustadz? Ya. Berarti secara tak langsung dia menuduh. Ya. Secara tak langsung dia menuduh adik bapak melakukan hal yang sifatnya mistik lah terhadap dia. Kan begitu? Nah, tentu ini tidak boleh ya, apalagi menuduh sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Iya, iya. Iya kan? Iya, betul. Sulit untuk dibuktikan. Misalnya iya, betul. Misalnya ada orang yang teriak-teriak atau yang mengancam, nanti kalau kamu macam-macam saya santet kamu nanti katanya. Ya kan? Saya santet nanti. Nah, ini kan sebetulnya susah dibuktikan. Iya kan? Makanya pasal santet itu kemarin kan rame itu. Kenapa? Karena dalam hukum kita yang paling utama itu pembuktian. Makanya kalau ada orang yang mengancam atau yang menduga seperti yang Bapak ceritakan tadi, itu sebetulnya sia-sia saja ya. Kalaupun betul, katakanlah kalau betul ya, kalaupun betul adik bapak melakukan sesuatu yang bersifat mistik terhadap kontrakan orang itu, kalaupun betul itu kan juga tak bisa dibuktikannya gitu. Ya, dia hanya menduga saja berdasarkan situasi kejadian-kejadian sebelumnya. Di mana mungkin ada pertikaian, ada perselisihan, persaingan dan sebagainya. Jadi saya kira Bapak menyikapinya itu tidak usah terlalu reaktif lah ya. Ya, katakan saja ya wallahu a'lam lah. Saya kira adik saya tak seperti itulah. Tak sampai begitu. Rezeki itu sudah ditentukan Allah masing-masing. Ya, jangan kita merasa rezeki kita dihalangi oleh orang. Kalau memang rezeki itu milik kita, mau siapapun menghalangi takkan ada yang bisa. Begitu juga sebaliknya kalau bukan rezeki kita, mau berjuta-juta orang mengasihnya tetap saja nggak bisa kita terima. Ya kan? Itulah dia dalam doa kita, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima mana'ta. Ya kan? Kalau memang itu milik kita, takkan ada yang bisa menghalangi. Jadi katakan seperti itu kepadanya. Jadi jangan sampai dia berbuat dosa karena menuduh-nuduh orang sembarangan yang tidak bisa dibuktikannya. Saya kira itu Pak Heru. Iya, ya artinya kok bisa seperti itu ya Pak Ustadz. Padahal misalnya kita tahu sholat,
Oh Dia ya, haji, tapi kok dia bisa begitulah punya begitulah pemikiran. manusia, begitulah apa namanya karakter-karakter manusia ini tak selalu bisa terlihat secara lahiriah, ya. Apa yang kita Oh lihat ya. dari penampilan seseorang belum tentu segitu juga hatinya, sebaliknya juga begitu. Orang yang terlihat soleh dalam makasih, Pak melakukan Ustadz. amal-amal zahir, tapi ternyata hatinya tidak seperti itu. Dan itu biasalah dalam kehidupan kita. Iya. Dan kenapa itu bisa Ya, terima kasih, Pak terjadi? Ustadz. Kenapa bisa terjadi? Itu karena kurangnya penghayatan terhadap apa yang sudah diamalkan. Itu yang mungkin bisa terjadi. Ya. Saya kira itu Pak Heru. Terima kasih, Pak. Ya, Bu terima kasih, Pak. Hanim, Bu Sri, Bu Ratna, apa kabar Bu Sri? Sudah sehat? Kelihatannya sih sehat ini, alhamdulillah ini. Ini yang Galaxy Note 5, Pak Samsul ya, Samsul Hadi ya, Pak Hadi ya. Ah iya. Silakan Pak Gontam. Silakan komentarnya Pak. Ibu Titut, Ibu Giran, Ibu Yusilar, Ibu Talib ya, Bu Haji Talib ya. Ah, ini Iya. yang baru vaksin Dari ini. Bogor. Yang baru vaksin ini. Iya, baru vaksin. Alhamdulillah. Silakan. Bu Adi. Ada komentarnya? Silakan Pak. Bu Sugiyati, Bu Popi, saya sekalian ngabsen ini, sekalian manggil nih. Bu Lasmi, Pak Saiful, mana Ibu tadi Pak? Ibu, apa kabar? Ini dari Mampang nih, pengajian Mampang. Apa Ibah? Pak Heri, Bu Aji Dharma, Bu Ati ya, Bu Ati nih, Bu Mina, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Bu Giran, silakan. Ya, mau tanya Tad. Ya, silakan. Enggak, ini kan mau apa tuh? Bulan Saban. Itu kalau nisfu Saban itu tanggal 1 apa tanggal 15? Kalau nisfu Sya'bannya kalau nisfu itu kan artinya pertengahan. Tentunya tanggal 15-nya, Bu. Tanggal 15. Ya, 15 Sya'ban. Ya. Kalau mau puasa Sya'ban, ya bisa dilakukan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Kalau kuat. Kalau kuat. Ya, kalau kuat. Kalau Nabi itu dia puasa itu 1 sampai 15, tapi setengah bulan sebelum Ramadan dia sudah tak puasa lagi. Takut dia. Silakan. Udah. Ada lagi? Tad. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Waalaikumsalam. Tanggal 15. Oh ya. Silakan. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Halo. Siapa nih? Pak Ustadz. Ya. Halo. Mau tanya boleh Pak Ustadz? Silakan. Aktifkan ininya, mic-nya. Aktifkan mic-nya, Bu. Ya. Oh ya, Bu Saiful ya. Bu. Ya. Silakan Bu. Pak Ustadz, saya tadi ninggalin bentar ada tamu. Baik. Sebenarnya kita balik ke pengajian Pak Ustadz masih cukup waktu nggak sih? Apa itu? Pertanyaan yang surat 55 Al-Kahfi. Oke, bisa kita buka lagi. Terus? Enggak, ini waktunya Pak Ustadz, masalah waktunya. Ayo, coba aja, tanya aja dulu. Nanti gampang lah. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz kita bicara di dalam surat ayat kursi
ayat kursi. Al-Kahfi. Al-Kahfi 55 itu Ya. kan ada azab yang datang dari atas dan dari kaki dari bawah. Betul. Nah, apakah azab yang kita alamin saat sekarang ini di Indonesia ini ada azab gunung meletus, ada azab dari banjir, terus ada yang tanah-tanah longsor itu. Apakah itu termasuk tercakup nggak pada ayat Al-Kahfi 55 itu? Baik. Apakah itu jawaban dari surat ayat 55 itu, Pak Ustadz? Baik. Dan terus apa yang harus kita lakukan supaya musibah ini tidak sampai kepada kita? Baik. Terima kasih, Bu. Baik, jadi kita harus ya. Ya. Oke. Ya, maksud saya apa langkah-langkah kita supaya kita terhindar, seumpamanya kita berjalan jauh, kita nggak tahu hari hujan, nggak tahu ada longsor, nggak ada tahu apa. Nah, mungkin ada ya misalnya kalau ayat kursi udah terbiasa ya kita baca ya. Tapi ada nggak sih misalnya ada orang berkata kita harus arah ke kiri. Ternyata kalau kita jalan ke kanan itu akan musibah itu akan dapat di kita. Nah, itu ada nggak sih surat-surat atau ayat-ayat yang kita baca selain daripada ayat kursi? Baik. Ya, jadi gini. Oke, yang pertama. Terima kasih, Bu. Yang pertama tentang kondisi atau musibah atau azab lah yang kita rasakan di saat ini ya, seperti banjir, bencana alam dan sebagainya. Sebetulnya secara secara itemnya itu, bentuk-bentuknya itu bisa saja sama. Ya, misalnya ketika Nabi memohon supaya jangan ada azab dari atas, ya, dan jangan ada azab dari bawah. Kalau yang dari atas itu berupa hujan lebat, topan, angin, sedangkan dari bawah berupa banjir, gempa bumi. Ya, secara itemnya itu semua ada sampai sekarang. Ya, kita kan pernah mengalami bencana alam kan. Nah, tetapi yang membedakannya ini sebagai komentar para ulama, ya, yang membedakannya kalau umat-umat terdahulu mendapatkan azab seperti itu, yang terjadi pada mereka itu adalah hilang generasi mereka sama sekali. Itu yang tidak terjadi pada kita. Jadi seperti umat Nabi Nuh dulu ketika durhaka kepada Allah, Allah menghukum mereka dengan azab berupa banjir, itu menghabiskan generasi orang kafir itu. Jadi yang tinggal beriman itu cuma yang ada di dalam perahu Nabi Nuh itulah. Itulah dia yang terjadi. Nah, begitu juga umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu ketika mereka digoncang oleh gempa bumi dan sebagainya, mereka tuh hancur, mati semua bergelimpangan. Ya, ketika mereka suara petir yang menggelegar, mereka tuh hancur bergelimpangan. Nah, generasi mereka tuh habis sama sekali. Nah, itu dia. Jadi bentuknya saja apa saya katakan ya, jenis ya barangkali ya, atau bentuknya mungkin sama-sama banjir, sama-sama petir, sama-sama gempa bumi, sama-sama angin topan, tapi sifatnya itu yang membedakannya. Nah, itulah berkat doa Nabi Muhammad tadi. Jadi yang didoakan Nabi supaya jangan terjadi itu adalah azab yang tidak sampai menghilangkan generasi, ya, menghilangkan sama sekali orangnya, tapi boleh jadi bisa menyengsarakan, seharusnya menjadi peringatan kan gitu. Nah, jadi dalam bahasa agama atau dalam bahasa-bahasa kajian itu disebut dengan azab istiqsal namanya ya, azab yang sifatnya menghabiskan generasi, menghabiskan orang-orangnya. Itu tak terjadi. Makanya boleh jadi musibah yang kita alami, banjir, longsor dan sebagainya, itu adalah akibat kesalahan, akibat dosa dan sebagainya. Tapi tidaklah sampai seperti yang menimpa umat terdahulu, mengakibatkan misalnya hilangnya, misalnya apa? Jakarta banjir, nggak sampai hilang seluruh warga Jakarta gitu, kira-kira lah, ya kan? Tapi bahwa banjir itu tetap ada gitu, ya. Jadi itu yang membedakannya. Nah,
dalam konteks sekarang ketika kita mengalami itu semua ya sebagai berkat dari doa Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sayang kepada kita. Jangan timpakan lagi azab yang model begitu kepada umatku. Kalau memang azab mau ditimpakan ya tidak sampai menghilangkan mereka. Supaya apa? Supaya kita tuh sadar. Supaya kita itu taubat kepada Allah. Ya, sehingga kita diangkatkan Allah kembali azab itu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau mendapatkan musibah? Kalau kita merasa kita salah, ya kita taubatlah kepada Allah. Kalau kita memang merasa menjadi korban, ya bukan kita pelaku kejahatan, tapi gara-gara orang banyak menebang pohon di hutan sana, akhirnya banjir, kita yang kena, itu namanya kita kena fitnah gitu. Ya, fitnah itu artinya azab yang meluas sehingga orang yang tak salah pun jadi kena. Maka ini yang perlu kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, satu, dari sisi ritualnya kita minta perlindungan kepada Allah supaya jangan dikenakan azab-azab yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, disinilah perlunya kita saling menasihati satu sama lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang yang salah melakukan kesalahan, jangan kita diam. Karena nanti kalau Allah turunkan azab gara-gara kesalahan dia berupa gempa, yang goncang bukan cuma dia gitu loh. Ya. Iya kan? Saya kira populer sekali itu kalimat Zainuddin MZ itu. Zainuddin pernah, Kiai Zainuddin MZ itu jelas sekali itu ya. Kata dia, yang mabuk situ ya, yang bayar uangnya situ. Tapi kalau Allah turunkan azab gara-gara maksiat yang situ lakukan, nanti yang kena bukan hanya situ katanya. Disitulah jadi saya kira poinnya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi kondisi-kondisi musibah yang sedang kita rasakan saat ini? Yang pertama, ya kalau kita memang merasa bersalah, bertaubatlah kepada Allah. Lalu kalau tidak, kita minta perlindungan dari fitnah itu. Yang kedua, kita harus tegakkan kembali saling menasihati, saling amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang buang sampah sembarangan di depan mata kita diamkan saja. Nanti begitu banjir gara-gara sampah, yang banjir bukan cuma dia, kita yang juga yang kena. Itu gara-gara kita nggak mau nasihati. Tapi kalau kita saling mengingatkan satu sama lain, nah itu kan artinya kita menjaga supaya jangan kena dampak. Jadi prinsipnya azab itu kadang-kadang ada yang sifatnya sebagai akibat saja. Ya, orang makan getah, awak kena nangkanya. Itu yang salah. Terbalik ya. Orang makan gimana? Orang makan nangka, kita kena getahnya, ya kan? Supaya jangan kena getahnya, ya sama-sama kita motong nangkanya, supaya jangan kena getahnya aja, nangkanya pun kebagian juga gitu loh. Nah begitulah kira-kira ya Bu, cara menyikapinya. Ya, jadi kalau Pak Ustadz, ya. Sekarang pandemi itu sama ya dengan kasus ini ya. Pandemi itu boleh, ya. Pandemi ya, ini, termasuk, kalau kita katakan pandemi ini sebagai virus yang berawal bukan dari negeri kita, katakanlah misalnya dari negeri luar sana, ya dari Wuhan katakan, nah boleh dikatakan kita ini sebagai kena fitnahnya, ya kan? Kita kena fitnahnya gitu. Maka kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Jadi jangan kita merasa cuek. Kenapa? Nanti kalau dia kena, kita juga yang bahaya. Maka disitulah kita butuh saling mengingatkan. Masalahnya kadang-kadang yang diingatkan ini yang nggak ngerti. itulah persoalan kita kadang-kadang ya. Kita ingatkan yang benar, dia pikir kita mau menyalahkan dia. Padahal tidak. Ini demi kepentingan bersama. Nah, itu yang perlu kita camkan kembali, bahwa ada hal-hal yang memang harus kita ingatkan demi kepentingan bersama sebetulnya. Nah, kalau demi kepentingan bersama, seharusnya dia terima. Saya kira itu, Ibu. Ya. Ya. Sehat selalu ya Pak Ustadz. Amin, sama-sama. Silakan yang lain. Ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali bisa kita tutup. Barangkali Bapak Ibu. Ya, baiklah. Kita bisa ambil kesimpulan ya dari apa yang kita bahas pada hari ini. Dari ayat 51 sampai 55 ini pada dasarnya menjelaskan kembali kepada kita bahwa
kedurhakaan atau pembangkangan manusia itu kadang-kadang memang tidak logis gitu. Ya, itulah pengaruh dari setan. Setan itu kalau sudah masuk merasuki pikiran orang, sering sekali tidak logis tindakannya. Ya, sebagaimana orang yang menjadikan setan sebagai sesembahan, kalau dia gunakan akalnya itu sudah tak benar gitu, tak wajar. Maka begitulah kita kalau sudah dikuasai oleh setan, selalu melakukan hal-hal yang tidak wajar. Ya, satu perbuatan yang tidak masuk akal, dan seharusnya kita menyadari itu supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Insya Allah kita lanjutkan Kamis depan ayat-ayat selanjutnya, dan mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat adanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya atas joinnya pada hari ini. Ya, ini sekali lagi saya sampaikan dilakukan setiap hari Kamis pagi seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngikut, ya, bisa bergabung, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Setidaknya kita terjalin ukhuwah dan silaturahim di antara kita. Sebelumnya mohon keikhlasan Bapak Ibu yang gabung pada hari ini untuk mendoakan salah satu dari jamaah kita. Ibu Sri Suwartini, istri beliau, suami beliau ya Pak Haji Riyadi, yang kebetulan sebagai ketua masjid, ketua musola saya di mana saya selalu mengajar, itu sedang dalam keadaan sedang sakit pasca operasi. Mungkin mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan, ya, diberikan Allah kelancaran, ya, dan juga bagi kita semua. Ala hadzin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.